Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Tauhid Metafisik bersama Maniak Akik Channel. Sebelum menonton video ini, kalau Anda pecinta batu akik, maniak akik, pecinta batu mulia, pecinta barang antik, bantu dukung dan kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan klik lonceng notifikasi gratis. Ini sangat membantu untuk mengembangkan channel ini untuk mengupload hampir setiap hari. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah subscribe, gratis dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para maniak akik, para pecinta batu akik Nusantara, para pecinta benda antik, para pecinta benda langka, para pecinta batu permata, dan para pecinta benda bertuah? Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkah Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video batu mistik Sulaiman Yakut Kuning origin Kalimantan, dan kisah pasukan hantu Panglima Burung Dayak Kalimantan dan kemaluan hilang ketika gagal menikahi wanita Dayak. Nah, ini adalah batu Sulaiman ya, batu Sulaiman Yakut Kuning yang Anda bisa lihat bentuk dia punya urat-urat yakut yang begitu luar biasa indah, sangat-sangat unik, antik dan mistik, origin tanah Kalimantan. Bahkan dia sudah memiliki luster saking tingkat clean clarity-nya sangat bagus ya. Tuh. Nah, ini batu Sulaiman ya, yang kadang ini disebut juga dengan bahasa pasar batu yakut kuning ya, yang jenis dari Sulaiman ya. Nah, biasanya yang dalam Al-Quran itu yang disebut yakut itu adalah kebanyakan batu permata ya. Ada juga yang menyebut batu Sulaiman madu ataukah kuning itu juga batu yakut dalam Al-Quran. Tapi ini kita sebutkan batu Sulaiman ya, yakut kuning yang kuarsanya dominan, yang origin tanah Kalimantan, yang begitu unik, antik, yang akan kita tawarkan kepada teman-teman mancanegara dan Nusantara. Ini hanya ada dua pieces ya. Dulu ini ada dua ya, yang ini lebih kuning dominan, dia medium, sudah laku ya sebelum kita upload di Maniak Akik. Ini ditawar oleh pelanggan itu sekitar 3 bulan lalu lah kurang lebih ya, itu sudah laku meskipun belum kita upload karena beliau nanya jenis Sulaiman Yakut ya. Nah, ini yang baru kita proses kemarin ya. Tuh, ini yang modelnya sangat-sangat unik, antik, dan ini sengaja tisu saya taruh di sini untuk bisa berdiri, yang model pandan gosokannya ini ya. Yang kita akan jelaskan nanti detail dan lengkap dari situs-situs terpercaya, tentunya bukan ngarang-ngarang ya. Dan kita akan tawarkan ini nomor 1, nomor 2, kita akan unjukkan dimensinya ya. Nah, yang pertama ini ya, yang pertama ini tuh Anda bisa lihat plasternya. Ini dimensinya adalah 26 ataukah 2 cm 6 mili, large ideal ya. Lebarnya 17, tingginya adalah 12 mm ya. Nah, dan ini size ringnya adalah 19 atau 20, bentuk ringnya seperti ini. Tuh, sangat-sangat unik, antik, mulus batunya ya. Tuh. Dia punya luster yang sangat tinggi, origin Kalimantan. Nah, ini juga yang nomor 2 ini modelnya gosokan pandan ya, lonjong. Ini dimensinya adalah dim 43 atau 4 cm 3 mili ya. Lebarnya 17, tingginya ini 12 tuh. Tinggi 12 dengan kuarsa-kuarsa yang begitu indah ya. Tuh. Dan dia ini kristalnya tinggi. Dia sudah main, dia punya luster ya. Tuh. Dan ini size ringnya 18 atau 19, adalah tembaga cor lama ya. Ini tembaga cor lama, unik, antik, ring seperti ini sudah langka. Dia ini sangat-sangat tebal ya, ukir-ukir Bali ya. Tuh, mantep banget ya. Tentunya fisiknya bagus-bagus ya. Sambil kita akan jelaskan
sesuai dengan thumbnail dari situs-situs terpercaya. Ya, jadi buat yang berminat bisa hubungi WhatsApp admin di pojok kiri atas, hanya ada 2, saudaranya sudah laku 1 ya. Nah, kita akan bahas dari 3 situs terpercaya ya. Yang pertama dari www.inews.id/Kesaktian Dayak Kalimantan. Yang kedua www.mkumparan.com/mistik magis suku Dayak ya, yang Anda bisa lihat screenshotnya. Dan yang ketiga dari situs internasional yaitu www.crystalfalls.com/Agate Chalcedony ya. Ini masuk keluarga Agate Chalcedony ya. Nah, sambil kita akan jelaskan kepada teman-teman, suku Dayak, penduduk asli Pulau Kalimantan ini dikenal memiliki budaya dan tradisi yang tidak biasa. Suku Dayak yang berada di Pulau Kalimantan merupakan salah satu suku yang terkenal di Indonesia. Cara hidup mereka tentu berbeda dengan masyarakat Indonesia yang modern ya. Nah, ini khususnya tentang kisah suku Dayak Kalimantan. Hal tersebut dilakukan oleh suku Dayak demi melestarikan budaya leluhur mereka. Jika membicarakan suku yang mendiami Pulau Kalimantan ini memang cukup seru dan menegangkan ya. Nah, bahkan suku Dayak mampu membuat penjajah Belanda pulang kampung. Lalu apa yang dilakukan oleh suku Dayak sehingga mampu mengusir penjajah Belanda dari bumi Borneo ya? Nah, jadi penjajah saja sampai ketakutan pulang kampung ya, saking kekuatan mistik dari teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Dayak Kalimantan ya. Nah, apa yang membuat Belanda ini kabur ya, ketakutan ketika menjajah Indonesia, khususnya yang ada di Pulau Kalimantan Borneo. Nah, terdapat kisah ketika Belanda datang untuk menjajah Indonesia ya. Nah, suku Dayak sudah menyiapkan pasukan yang mereka sebut dengan pasukan hantu, atau bahasa Inggrisnya adalah Ghost Warrior ya. Nah, pasukan Dayak ini memiliki pasukan hantu. Nah, konon menurut cerita yang beredar, pasukan hantu ini merupakan perkumpulan dari arwah leluhur atau makhluk halus suku Dayak yang dipanggil kembali untuk melindungi bumi Borneo dari bahaya yang mengancam. Jadi teman-teman kita dari suku Dayak Kalimantan ini, dia mampu berkomunikasi dengan alam dan roh leluhur ya, yang tentunya menjadi pasukan-pasukan hantu dan juga bisa berkomunikasi dengan makhluk halus di pedalaman hutan Kalimantan. Dan tentunya Kalimantan ini merupakan penghasil oksigen terbesar di Indonesia ya. Nah, pasukan tersebut hanya berbekal senjata tradisional khas suku Dayak ya, yaitu sumpit beracun dan mandau. Walaupun terbilang sederhana, tetapi nyatanya pasukan hantu dapat membuat penjajah Belanda ketakutan. Yang seperti Anda lihat bentuk mandau ya, itu sudah terkenal dan fenomenanya. Bahkan ada fenomena mandau terbang ya. Dan Anda bisa lihat bentuk sumpit dari suku Dayak Kalimantan ya. Senjata sumpit beracun dan mandau pun jangan dianggap remeh. Bagaimana tidak jika sumpit beracun tersebut menancap di kulit, maka sudah dipastikan racun tersebut dapat melukai kulit hingga menyebabkan kematian ya. Nah, itu kehebatan dari suku Dayak Kalimantan. Nah, lain halnya dengan persenjataan militer milik Belanda ya, yang terbilang sangat canggih. Namun suku Dayak punya cara tersendiri untuk menyembuhkannya. Suku Dayak memiliki kekuatan penyembuhan yang dimiliki oleh para leluhurnya ya. Apabila salah satu dari anggota suku Dayak terkena peluru senjata Belanda, maka tinggal meminta bantuan dukun atau sikere namanya ya, setempat untuk memanggil arwah leluhur, dan luka tersebut langsung sembuh dalam hitungan hari ya. Oleh sebab itulah penjajah Belanda memilih untuk hengkang dari bumi Borneo, ataukah ngacir atau kabur ya, ketakutan dan kalah. Cerita mistis tersebut yang akhirnya membuat Belanda kapok dan pergi karena ketakutan dengan kekuatan mistis suku Dayak Kalimantan. Nah, itu kehebatan dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di pedalaman hutan Kalimantan, suku Dayak Kalimantan ya. Bahkan saya lihat juga banyak vlogger-vlogger yang menangkap ikan ya, dan menunjukkan hutan Kalimantan yang begitu indah, asri, dan penghasil oksigen salah satunya terbesar di Indonesia ya. Nah, sekarang kita akan jelaskan juga dari Okezone ya.
dan Oke News tentang 5 fakta Panglima Burung suku Dayak ya. Mungkin Anda pernah dengar kisah ini, Panglima Burung. 5 fakta Panglima Burung suku Dayak. Yang pertama, sosoknya masih misteri. Meski telah lama dihormati, sosok Panglima Burung masih menjadi misteri. Nah, yang kedua, ritual pemanggil Panglima Burung. Masyarakat suku Dayak percaya bahwa Panglima Burung tidak bisa dipanggil sembarangan. Yang ketiga, sifat Panglima Burung selain sakti dan luar biasa kuat, ia juga dikenal ramah, sabar, serta sangat sopan. Jadinya poinnya Panglima Burung ini dia ramah, sabar, dan sangat sopan ya. Tapi ketika diganggu tempat tinggal ataukah dizolimi hutan Kalimantan ya dan suku-sukunya, maka dia akan mengeluarkan kehebatan dan kesaktian yang tidak diragukan ya. Yang keempat, cerita kesaktiannya, merupakan orang yang sakti, kebal dengan berbagai senjata tajam. Yang kelima, peristiwa Sampit ya, konflik antar etnis 2001 kabarnya menjadi salah satu saksi keberadaan Panglima Burung ya. Nah, itu kehebatan dari Panglima Burung. Dan kita akan lanjutkan kisah kehilangan kemaluan ya. Kemaluan laki-laki ketika menggagalkan pernikahan dengan wanita Dayak. Ini dari situs terpercaya ya, bukan saya ngarang-ngarang, tapi memang mengutip dan Anda bisa cek sendiri dari situs yang saya sudah jelaskan tadi. Tentang kemagisan orang Dayak ya, seseorang yang bernama Anggi pernah mengalami pengalaman misterius saat dia hendak pulang dari rantauannya di Pulau Kalimantan. Anggi bercerita bahwa ia yang masih bujang dan telah menetap lama di Kalimantan hampir memperistri seseorang perempuan dari suku Dayak ya. Atas beberapa sebab tertentu dari pihak Anggi, pernikahan batal terlaksana. Anggi yang membatalkan pernikahan berniat untuk pulang kampung dan ia telah memutuskan untuk tidak lagi kembali ke tanah Kalimantan. Singkat cerita, Anggi pun sampai di bandara untuk pulang. Disitulah kejadian aneh terjadi ya. Saat hendak buang air kecil di toilet bandara, Anggi mendapati kemaluannya tiada ya. Nah, itu dari situs yang saya jelaskan tadi ya, bahwa si Anggi ini karena gagal ya, menggagalkan pernikahan, maka ketika dia kencing di bandara kemaluannya hilang. Anggi yang kehilangan kemaluannya menjadi lemas dan sangat ketakutan. Di benaknya berkecamuk pikiran-pikiran tentang apa yang sebenarnya menimpa dirinya. Ia pun membatalkan kepulangannya dan segera berangkat ke tempat teman-teman perantaunya untuk menanyakan apa yang telah menimpa dirinya. Jadi ketika kemaluannya hilang ya, kencing di toilet bandara, dia si Anggi ini ketakutan ya, dan balik lagi tidak jadi pulang kampung. Nah, salah satu teman Anggi mengatakan ya, bahwa itu mungkin adalah ulah dari keluarga perempuan Dayak ya, karena Anggi batal menikahi dan membuat pihak keluarga perempuan Dayak malu di masyarakat Dayak, sehingga bertindak dengan kesaktian mereka, dan hasil kekecewaan itulah yang menjadi karma bagi si Anggi yang menyakiti perempuan Dayak ya. Anda bisa lihat perempuan Dayak ya, Anda lihat fotonya dari tadi ya. Nah, temannya bercerita panjang lebar tentang magis dan mistisnya masyarakat Dayak. Ia menceritakan bagaimana kekuatan mistik dan arwah leluhur yang begitu sakti di sana. Nah, jadi mungkin si Anggi ini ya, kita tidak tahu cerita detailnya, menggagalkan itu ketika sudah ditahu oleh masyarakat suku Dayak, sehingga keluarga yang wanita ini kecewa ya, dan sedikit malu mungkin karena pernikahan anaknya gagal, sehingga mungkin dia berkomunikasi dengan roh leluhur ya, dan membuat kemaluan si Anggi ini hilang ya. Nah, itu dari situs yang saya jelaskan. Nah, ini adalah origin Kalimantan. Dua batu ini kalau di lab hasilnya adalah natural agate chalcedony ya. Kekerasannya 7 skala Mohs dari dua batu Sulaiman yakut kuning origin Kalimantan ini. Nah, kandungan mineral dari dua batu ini adalah yang pertama mineral endapan tanah, yang kedua mineral tembaga, yang ketiga mineral Fe atau besi, yang keempat mineral aluminium, yang kelima mineral emas dengan rumus kimia sama dengan anggur ya, SiO2 ataukah silikon dioksida. Nah, sekarang kita akan senter batu ini dan kita akan jelaskan fungsi ilmiah origin tanah Kalimantan batu Sulaiman yakut kuning ini seperti ini. Nah, ini yang tanpa lampu bantuan ya, kita akan lihat tingkat kristalnya tuh dari super jauh saja
Ini karena giwangnya juga atau lasternya sudah main saking tingkat kristalnya. Dari jauh saja nih kita senter. Kalau kita senter bawah ya, kita lihat dia punya urat tuh. Ini adalah kuarsa yang membentuk urat-urat yang begitu indah, yang dua badan ini kuning dan putih ya. Tuh. Nih kalau ditempelkan dia saking kristalnya ya, dia hilang seratnya ya. Begitu pula yang kedua ini tuh. Kalau dari jarak jauh kita senter bagian bawah tidak ke arah batunya, Anda bisa lihat uratnya nih. Tuh. Ini adalah kuarsa-kuarsa yang membentuk keindahan yang menakjubkan dari tanah Kalimantan ya. Dan kalau kita tempelkan tuh, dia seratnya hilang saking kristalnya, karena ini lasternya sudah main, sudah memang matang ya, ataukah kristal dari perut bumi ataukah dari alam. Tuh, kita jauhkan sedikit. Dia sangat mistik, unik, antik, origin tanah Kalimantan. Dan kita jelaskan fungsi ilmiah ya. Fungsi ilmiah batu Sulaiman yakut kuning origin tanah Kalimantan. Yang pertama, terapi penyembuhan sakit mata dari kandungan mineral ya. Yang kedua, terapi penguat tulang. Yang ketiga adalah terapi melancarkan peredaran darah. Yang keempat, terapi menyeimbangkan syaraf ke kepala. Yang kelima, terapi menaikkan mood positif jauh lebih baik. Yang keenam, terapi menguatkan sel darah putih. Dan yang ketujuh yang sering saya jelaskan adalah litoterapi ya, atau terapi mengobati penyakit dalam. Nah, ini hasil senternya menakjubkan. Hanya ada dua ya, saudaranya satu sudah laku. Dan monggo hanya ada 2 pieces ya. Siapa yang cepat yang dapat. Yang begini ini unik, antik, dan urat kuarsanya begitu menakjubkan. Sulaiman yakut kuning susah menemukan juga ya. Nah, sekarang kita akan coba pakai di jari dan kita jelaskan fungsi metafisika seperti ini. Nah, beginilah kalau dipakai ya. Tuh. Dia ini unik, antik ya, origin tanah Kalimantan. Lasternya sudah main ya. Tuh. Luar biasa menakjubkan. Nah, sekarang kita akan jelaskan fungsi metafisika dari batu Sulaiman yakut kuning origin tanah Kalimantan. Yang pertama, media yang diyakini pemakainya memberi aura kesejukan, ketenangan, dan disenangi dalam pergaulan. Yang kedua, media merubah pola kehidupan jauh lebih baik dalam bisnis dan bertingkah laku. Yang ketiga, media memudahkan membaca perilaku seseorang dan kejadian alam. Yang keempat, media meleburkan dan menghancurkan energi negatif dan jin fasik yang mencoba masuk ke pemakai. Yang kelima adalah media yang bisa diaktifasi 5 unsur energi untuk penjagaan fisik dan non-fisik. Yang keenam, media menguatkan insting, firasat, dan mata batin atau cakra ajna pemakainya. Yang ketujuh, media yang cepat menyerap amalan zikir, tirakat, dan doa-doa. Dan yang terakhir adalah media yang diyakini menghubungkan dengan leluhur roh nenek moyang ya, origin Kalimantan ya. Anda bisa cek di Crystal Falls ya, yang saya jelaskan ini. Dan admin juga akan mengaktifasi 5 unsur energi ya, seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya. Nah, segera nih buat teman-teman mancanegara, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Qatar, United Kingdom, Kuwait ya, Arab, dan teman-teman Nusantara, Bali, Lombok, Yogyakarta, Bengkulu, Sumatera, atau ke Aceh ya. Nah, siapa yang cepat dia yang dapat. Yang suka model pandan lonjong ya, tuh kita ambil sisi maksimal dan kita menyesuaikan ringnya. Ini tembaga cor ya, yang ukirannya Bali, dan ini yang agak modern nih dengan ukir yang seperti ini ya. Tuh, monggo ke WhatsApp admin di pojok kiri atas ya. Hanya ada 2. Dan terima kasih sudah menonton video Maniak Akik ini. Buat yang belum subscribe, bisa mendukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Second channel yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu baca dengan kualitas-kualitas bagus, dengan ring-ring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bukti amanah pengiriman paket dari Maniak Akik Channel ke pelanggan. Resi-resi terdaftar online pengiriman Nusantara dan mancanegara. Pengiriman real dan update resi pengiriman diupload di Facebook Muhammad Hamdan Al-Ghazali dan Instagram Tauhid Metafisik Produk. Bisa dilihat di link deskripsi bawah. Semua atas nama saya sendiri, Hamdan, dengan nomor HP yang sama. Resi bukan rekayasa, semua atas nama sendiri. Mari kita lihat resi-resinya. Semua atas nama pengirim Hamdan.
Satu lembar resi yang di staples ini ada 15 lapis lembar resi amanah. Kemancanegara menggunakan pos Indonesia dengan resi pos IMS atau singkatan dari Express Mail Service Internasional dan menggunakan ekspedisi GNT. Segera pesan produk Maniak Akik, sangat-sangat amanah dan sampai rumah. Pasti sampai tiba di rumah Anda tanpa diragukan. Batu akik dan mustika dengan kualitas super dan fungsi yang diaktifasi secara metafisik atau gaib dan tentu saja secara ilmiah juga. Segera pesan, stok terbatas. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Terima kasih.